Halo guys, ketemu lagi dengan Komputer Mendoan Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Halo guys, kali ini kita akan membuat surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Nah ini ya, kita fokus pada yang benar terlebih dahulu. Untuk membuat surat lamaran kerja, diawali dengan tanggal, ya, terus hal, ini, terus yang dituju. Ini yang dituju. Kalau berupa PT atau badan usaha lainnya, itu tidak perlu pakai YTH. Tapi kalau berupa orangnya, misalnya pimpinan, nah itu pakai yang terhormat. Nah, ini. Soalnya kalau yang terhormat itu harus berupa orang, jadi bukan benda ataupun badan. Nah ini, begitu juga alamatnya bisa ditulis. Untuk pembukanya ini kalau sekarang itu tidak diawali dengan hormat. Soalnya dengan hormat sudah masuk dalam sebuah kalimat dan dicantumkan dalam penutupnya. Nah, itulah. Nah, kalimat pembuka ini bisa nanti kalian baca. Nah, begitu juga untuk identitasnya. Nah, identitas sekomplit mungkin seperti di KTP. Cuma dituliskan tambahannya yaitu nomor WA, bila perlu ada email. Nah, ini yang dicantumkan. Dan kalimat penutupnya seperti kalimat-kalimat penutup biasa. Nah, inilah diakhiri dengan hormat saya. Nama kamu ditulis di sini. Nah, itulah skema atau sketsa sebuah lamaran pekerjaan. Nah, di samping lamaran pekerjaan, jadi kamu juga harus membuat CV-nya. CV adalah daftar riwayat hidup. Kalau bahasa Inggrisnya adalah CV atau kurikulum vitae. Kurikulum vitae itu cuma berisi data pribadi, ya, terus pendidikan yang sudah kamu peroleh, dan pengalaman kerja, serta keahlian-keahlian lain. Berarti CV atau daftar riwayat hidup itu semacam biografi kamu yang kamu tunjukkan kepada perusahaan yang akan kamu lamar. Nah, itulah intinya. Begitu juga untuk CV itu juga ditutup dengan hormat saya. Nih. Untuk cara pengetikan lamaran pekerjaan, nah mari kita langsung saja menuju topik bagaimana cara mengetik lamaran pekerjaan. Nah ini. Sekarang cara menulis suratnya. Jadi paling awal kita tuliskan tanggal. Di sini kita mempergunakan bentuk full block style, yaitu semuanya rata. Nah, ya seperti ini. Pertama kita menuliskan tanggal, tanggal pembuatan surat, kemudian hal atau perihalnya, lamaran pekerjaan, kemudian alamat yang dituju. Nah, di sini alamat yang dituju, tuliskan alamatnya. Terus di sini pembuka surat. Nah, pembuka surat di sini untuk saat ini tidak perlu memakai dengan hormat, karena dengan hormat sudah digabung dengan paragraf pertama, yaitu seperti ini. Bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa saya bermaksud. Kemudian mengisi data identitas diri yang terdiri nama, tempat tanggal lahir, dan seterusnya, komplitnya sampai nomor HP. Nah, kemudian paragraf kedua ini, terus kemudian tuliskan lampiran-lampiran yang akan disertakan, yang terdiri dari daftar riwayat hidup, fotokopi KK, SKCK, pengalaman kerja kalau ada, seperti itu. Sekarang cara menuliskan kolom data diri agar rapi, itu sebaiknya kita mempergunakan kolom, mempergunakan tabel. Nah, semacam ini, yang sebetulnya ini terdiri dari 3 kolom
Yang pertama kolom tentang namanya, kemudian kolom berikutnya untuk menuliskan titik 2, kolom berikutnya untuk menuliskan datanya. Nah, cara membuat tabelnya saya berikan contoh di sini. Pertama, insert tabel yang terdiri dari 3 kolom. Nah, kemungkinan sesuaikan lebar kolom tersebut. Nah, caranya dengan mengarahkan pointer pada pas garis yang akan kita geser, kemudian geser ke kanan ke kiri. Di sini kita bisa menyesuaikan sendiri lebar kolomnya. Kalau kurang lebar, kurang, bisa ditarik dengan menarik sebelah sini pada pas garis atau di atas sini. Kita tinggal menuliskan kita bisa menuliskan yang sebelah kanan dulu sampai selesai, terus titik 2 sampai selesai, misalnya kayak gini, terus identitasnya juga sampai selesai. Seperti itu cara membuat kolom identitas agar rapi seperti ini. Soalnya kadang biasanya orang membuatnya dengan misalnya nama, terus spasi gitu, akhirnya untuk spasi baris bawahnya titik 2 nya tidak lurus dengan yang atas. Nah, agar lurus itu dengan cara seperti tadi, membuat dengan menyisipkan tabel. Nah, sedangkan agar tabel tidak muncul atau tidak terlihat barisnya itu dengan cara tidak membuat border atau no border di sini. Agar tabel tidak bergaris, itu dengan pilih tabel terus klik no border. Nah, sedangkan garis ini cuma garis bantu saja di layar yang nantinya kalau dicetak tidak terlihat. Saya ulangi, agar ini juga tidak terlihat di layar, pilih view grid line, diklik. Nah, tapi kalau memang untuk membantu bisa di view lagi seperti itu. Nah, setelah ini kemudian tentang nilai tambah yang bisa kamu tuliskan di sini, misalnya kerajinannya, bisa menuliskan IP kamu dan seterusnya. Terus yang data yang akan kamu lampirkan. Nah, cara menuliskan data yang akan dilampirkan jika mempergunakan numbering semacam ini, kita tinggal mengenter ya, terus tulis 1 titik. Nah, yang jangan lupa spasi. Dengan kita menekan spasi, otomatis dia akan menjadi numbering. Nah, terus kita menuliskan datanya. Nah, setelah kita menekan enter, otomatis dia continue dari angka yang di atasnya, yaitu habis 1, terus 2 dan seterusnya, 3 dan seterusnya. Jika kamu menginginkan ininya rata dengan atasnya, yaitu dengan mensorotnya, kemudian pilih yang panah ke sini, yang di sini bisa, di sini bisa panah ke sini agar lurus seperti itu. Saya undo, saya hapus. Berhubung ini sudah ada, yaitu agar lurus ya, yang tadinya seperti ini untuk menggeser ke sana, ini untuk menggeser ke sini agar lurus dengan di atasnya. Kemudian penutupnya, penutup ya biasa seperti ini, kalimat penutup. Nah, setelah penutup baru kita membuat pembuat surat, yaitu hormat saya, nama yang pelamar. Selain dengan sistem full block style atau sistem lurus semacam ini, juga bisa dengan mempergunakan semi indent, yaitu yang tanggalnya di sebelah sana, kemudian ininya lurus ke sini, kemudian tanda tangannya di sebelah kiri. Ini juga tidak masalah. Sedang pembuatan data pribadi maupun data lampiran sama seperti itu. Selain yang sudah dijelaskan tadi, saat kita mengetik sebuah surat, yang tidak boleh dilupakan adalah page setup, yaitu pengaturan halaman. Karena di sini kertas ada beberapa macam, dan yang populer adalah 2, yaitu yang A4 atau yang pendek dan yang F4 atau yang panjang. Nah, ini untuk mengatur halamannya. Nah, caranya, ikuti saja selanjutnya. Ini teks lamaran pekerjaan ini bisa kalian copy, nanti sudah saya cantumkan di deskripsi. Untuk mengatur ukuran kertas, di sini ada 2 ukuran kertas. Jika kita mau mempergunakan kertas yang pendek, maka ukuran yang digunakan adalah A4, sedangkan untuk yang panjang kita menggunakan F4. Nah,
sekarang cara mengatur pick setup. Pertama kita klik layout, nih layout, kemudian pick setup. Nah, setelah muncul menu pick setup, jika kita mempergunakan kertas A4, pilihlah A4 yang ini, A4. Nah, tapi jika kita mempergunakan yang F4 atau yang panjang, kita tuliskan saja 33 cm seperti ukuran kertas A4 yang sebenarnya, terus klik OK. Nah, seperti ini ya cara mengaturnya. Layout, terus pilih pick setup. Layout, pilih pick setup, kemudian jika A4 pilih A4, jika F4 atau yang panjang tulis 33 cm. Oke. Nah, kemudian kertas sudah teratur dengan ukuran F4 saat ini.